Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Metodologi Riset, di mana hari ini kita akan membahas terkait bab 1, khususnya tentang pendahuluan dalam penulisan proposal penelitian, dan fokusnya adalah di bagian tujuan penelitian dan juga batasan dari penelitian itu sendiri. Kita mulai dari tujuan penelitian. Nah, di sini ada definisi dari para ahli. Yang pertama adalah menurut Suryono Sukanto, apa itu tujuan riset atau tujuan penelitian? Nah, tujuan riset atau penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis, dilakukan dengan sistematis dan konsisten, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah yang bisa dijelaskan, dipahami, dan juga yang paling penting bisa diterima oleh akal sehat. Sementara menurut McMillan dan juga Smasser, tujuan riset definisinya adalah proses penemuan dan analisis data secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian ada definisi lain dari para ahli, yaitu Kerlinger, yang menjelaskan bahwa tujuan riset adalah proses penemuan informasi secara sistematis dan juga terkontrol yang didasarkan pada hipotesis dan juga teori. Nah, berikutnya dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tadi, ada beberapa keywords yang perlu kita perhatikan. Jadi tujuan penelitian ini adalah rumusan dari kalimat yang menunjukkan proses penelitian yang memberikan hasil dan mencapai suatu hal yang menjadi pencapaian utama atau targetnya. Tujuan ini adalah harapan yang ingin diraih dan diusahakan untuk diraih dari rangkaian panjang proses penelitian. Jadi tujuan itu adalah goals-nya itu penelitian yang akan kita lakukan itu apa gitu. Tentu saja dalam mencapai goals itu tadi banyak serangkaian tahapan yang kita susun atau kita rancang secara runut untuk mencapai tujuan itu sendiri. Tujuan bisa saja berhasil dicapai dan juga sebaliknya, misalkan tidak tercapai. Tergantung pada bagaimana proses dan hasil penelitian yang dilakukan. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui apa tujuan kita? Mungkin kita kembali lagi ke basic cara berpikir tentang tujuan dari penelitian, apa yang pengen kita capai dari penelitian yang mau kita lakukan. Nah, itu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan terkait tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian yang pertama itu untuk mendeskripsikan. Kemudian tujuan penelitian kedua itu untuk memprediksi. Kemudian yang ketiga adalah untuk improve atau mengembangkan. Kemudian tujuan penelitian yang keempat bisa juga untuk mengexplain atau menjelaskan, menganalisis dan menjelaskan seperti itu. Kita bahas satu persatu dahulu. Nah, ini yang pertama adalah to describe. Jenis tujuan riset yang pertama menurut Borg and Gall adalah untuk mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa. Secara sederhana, penelitian bisa bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau juga fenomena. Contohnya, ada kenaikan suhu cukup tinggi sepanjang tahun 2023. Nah, di mana kejadian ini belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Maka, dilakukanlah penelitian untuk mendapatkan penjelasan ilmiah yang menyebabkan adanya perubahan suhu yang ekstrim tersebut. Next, tujuan penelitian kedua bisa jadi penelitian itu punya tujuan untuk memprediksi. Nah, jenis tujuan penelitian yang kedua menurut Borg and Gall adalah untuk memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Artinya, suatu penelitian juga bisa memiliki tujuan untuk melakukan prediksi atau suatu hal yang belum terjadi. Contoh, misalkan, dilakukan penelitian untuk memprediksi tren desain interior berbasis analisis preferensi dan teknologi machine learning. Penelitian pun dilakukan dengan mengacu pada sejumlah data dan dilakukan analisis sehingga didapatkan hasil prediksi yang
punya dasar ilmiah, jadi bukan sekedar opini atau mengira-ngira. Jadi to predict ini bukan berandai-andai tanpa tanggung jawab, tapi lebih kepada memprediksi atau beropini dengan latar belakang yang tersusun dan punya dasar yang ilmiah seperti itu. Next, kemudian yang ketiga, tujuan penelitian bisa juga bertujuan untuk improve. Jenis tujuan penelitian yang ketiga adalah untuk memperbaiki atau untuk improve dari suatu kondisi yang sebelumnya agar menjadi lebih baik. Artinya, suatu penelitian bisa dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki suatu sistem, bisa keadaan, kemudian aturan, dan juga sebagainya. Penelitian akan menghasilkan suatu temuan yang membantu merumuskan kebijakan baru sampai membangun sistem yang baru. Contohnya, ketika pasien rumah sakit mengeluh dengan masa tunggu yang terlalu lama, maka dilakukan penelitian untuk menganalisis penyebabnya dan solusi terbaik untuk mengatasinya. Hasil penelitian bisa jadi berupa sistem komputerisasi untuk pendaftaran pasien, sehingga lebih jelas dan masing-masing pasien bisa langsung mendaftar ke dokter spesialis yang dituju, misalnya seperti itu. Kemudian sistem baru ini membuat masa tunggu yang lebih singkat dan mencegah antrian pasien yang semakin panjang. Seperti itu. Next, berikutnya yang keempat, bisa jadi tujuan penelitian adalah untuk explain. Jenis terakhir dari tujuan penelitian menurut Berg and Gall adalah untuk menjelaskan atau untuk mengexplain. Artinya, kegiatan penelitian bisa bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Misalnya, ada fenomena di mana arus mudik meningkat tajam di momen menjelang Lebaran. Suatu penelitian dilakukan untuk bisa menjelaskan penyebab terjadinya arus mudik, seperti apa kondisinya dan juga bagaimana dampaknya. Kira-kira itu saja jenis-jenis tujuan penelitian yang bisa teman-teman pilih untuk digunakan sebagai referensi dan inspirasi dalam membuat tugas menulis proposal penelitian teman-teman. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.